Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwasannya kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Dia nyatakan bagi saudara dan saya. Kita ada sampai saat ini, kita diberikan kekuatan kesehatan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online. Mari kita sepakat, kita menyatukan iman kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita mau arahkan pandangan kita hanya
Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh datang di hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak kami tinggikan pagi hari ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu. Kami bersyukur sehingga kami ada. Pada pagi hari ini kami tahu semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami umat-umat-Mu di tempat ini. Memberkati saudara-saudara kami yang ada di rumah yang mengikuti secara live streaming. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, kuasa-Mu boleh dinyatakan, berkat-Mu tercurah di dalam kehidupan kami. Terpuji-puji Engkau Allah yang patut kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan pagi hari ini memberkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani, baik sebagai worship leader, sebagai singer Tuhan, pemain musik Tuhan, petugas perjamuan kudus Tuhan, memberkati kolektan sambutan Tuhan, berkati pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu boleh dinyatakan, pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Kuasa-Mu, kehadiran-Mu Tuhan boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai Tuhan hamba-Mu, rapi hamba-Mu. Kami percaya Engkau boleh menyampaikan sihat-Mu lewat hamba-Mu. Iya Romas, sehingga kami Tuhan boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak sama ketika kami datang Tuhan. Kami akan membawa berkat-berkat rohani yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berdaulat Tuhan, Engkau yang bertata di atas pujian kami, di atas ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur, kami akan terus memuji Engkau. Dan kami habiskan ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Ada sukacita atas pagi hari ini. Amin. Kita mengucap satu dengan yang lain, katakan kita berharga di mata Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Orang-orang yang
sisiku, Kau sumberku. Waktu Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumberku. Waktu, oh, oh, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Sekali lagi, Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumberku. Waktu, oh, oh, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumberku. Waktu Kau sahabat, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Dia tidak hanya menjadi Tuhan, tetapi dia juga menjadi sahabat yang setia bagi kita semua. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Kami yang berdosa dijadikan tidak berdosa karena pengorbananmu di atas kayu salib. Engkau telah merelakan segala-galanya. Kau berikan hidupmu mati di atas kayu salib bagi kami Tuhan. Mengubah hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang layak dan berkenan di hadapan Engkau. Bahkan Engkau menjadikan kami anak-anak Allah, anak-anak terang. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Siapakah kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi biji mata Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Yes.
semakin indah. Ya raya nama tasya kira nama ya nama. Ya raya nama tasya. Oh haleluya. Jadikan kami indah Tuhan, seturut dengan gambar-Mu Tuhan, sesuai dengan rancangan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami tahu kasih dan anugerah Tuhan terus nyata buat kami. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua itu karena anugerah-Mu buat kami. Terima kasih untuk kesempatan, anugerah di mana kami boleh datang menghampiri Tuhan. Di dalam ibadah kami, dalam pujian penyembahan kami, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan ada hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya dalam hadirat Tuhan kami duduk diam untuk merenungkan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap perkataan firman-Mu itu berkuasa, memulihkan, mengubah kami, memotivasi kami. Dan kami percaya firman-Mu juga memerdekakan kami, membebaskan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka, kami menjadi orang-orang yang menang. Bahkan hidup kami terus diubahkan, semakin indah, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas kami semua. Biarkan Tuhan, hati dan pikiran kami dijamah Tuhan pagi hari ini, sehingga benar-benar kami merasakan berkat lewat firman-Mu. Kami mempergunakan waktu yang ada. Kami mau fokus, kami tidak mau terganggu dengan apapun juga. Dan kami mau biarlah benar-benar Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, mata hati kami tertuju kepada Tuhan, pikiran kami tertuju kepada Tuhan, dan kami dilamat dan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, kita hari ini sudah masuk di bulan yang baru ya, bulan Agustus. Luar biasa, itu semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan buat kita. Tetap sehat, tetap sukacita, tetap dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Saudara, tema kita hari ini, hidup yang merugikan menjadi hidup yang berguna. Saya percaya kita rindu menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam surat Filemon. Filemon itu cuma satu pasal. Kita akan membaca ayat ini. Sudah dapat semua? Filemon pasal yang ayat yang 8 sampai 12 saja. Cuma satu pasal kan? Ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Sudah dapat? Amin. Mari kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Wow, luar biasa. Saudara, surat ini, kitab Filemon adalah sebuah surat yang ditulis Rasul Paulus ketika Paulus tadi dikatakan dia sudah tua, tapi dia dalam kondisi di penjara.
Karena Kristus Yesus, karena memberitakan Injil. Di tengah-tengah kondisi Paulus dalam penjara, Paulus menulis surat kepada seorang yang juga menjadi anak rohaninya, yang namanya Filemon. Filemon ini seorang yang diberkati Tuhan, seorang yang kaya, seorang yang dipakai Tuhan mendukung pelayanan Rasul Paulus. Dan dia punya banyak pegawai-pegawai, dia punya banyak pekerja. Dan salah satunya adalah Onesimus. Saudara, dan dia berkata kepada Filemon, Filemon, saya berharap ini permintaanku, dia enggak minta banyak. Saudara, dia berkata begini, sebagai seorang pemimpin rohani, dia bisa memerintahkan, kamu harus ini. Tapi Paulus tidak lakukan itu, tapi dia meminta dengan apa? Dengan penuh belas kasihan, betul? Dengan kasih, Filemon, mohon, tolong. Ini permintaanku, dia tidak minta banyak, tapi dia minta supaya apa? Supaya Filemon menerima kembali yang namanya Onesimus. Siapa Onesimus? Paulus berkata, dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Itu artinya ada satu pengalaman yang sangat-sangat tidak baik yang dialami oleh Filemon karena kehadiran Onesimus. Dan ternyata betul saudaraku, kita melihat latar belakang Onesimus adalah sebenarnya nama Onesimus itu artinya berguna, profitable, berguna atau bermanfaat. Tapi kita tahu Onesimus yang berguna itu punya latar belakang yang tidak baik. Sedangkan kasih Tuhan dikatakan dulu dia tidak berguna. Itu yang dikatakan Paulus dengan tegas. Secara khusus bagi Filemon, sangat tidak berguna. Saudara, kita tahu Onesimus adalah seorang kebangsaan Yunani yang hidupnya menjadi budak di rumah orang kaya yang bernama Filemon. Paulus menyebutkan di sini sekali lagi, memang dahulu tidak berguna bagimu. Tapi dikatakan dalam ayat ini Filemon, surat Filemon dikatakan, namun sekarang dia sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Itu artinya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa mengubah setiap orang. Amin. Dahulunya mungkin kita hidup banyak melakukan hal yang salah, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan kita merasa kita tidak berguna, tidak layak. Tapi percayalah karena kasih Tuhan yang kita peringati hari ini. Anugerah Tuhan besar buat kita. Sanggup memulihkan kita. Sanggup mengubah hidup kita. Dan itulah karya Tuhan, kasih Tuhan buat setiap hidup kita. Saudara kasih Tuhan, menurut beberapa buku, ternyata Onesimus ini telah membawa barang dan juga uang dari Filemon ketika dia menjadi budak pegawai di Tuhan Filemon. Jadi dia lari melarikan diri sambil bawa barang, sambil bawa uang. Itu artinya Onesimus adalah pencuri. Sehingga akhirnya dia tertangkap, dia dimasukkan penjara dan di penjara ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Paulus. Justru itulah ternyata Tuhan punya cara untuk menyelamatkan setiap orang. Tuhan punya cara untuk mengubah setiap orang, amin. Tuhan punya cara untuk memberikan anugerah buat setiap orang. Saya percaya kalau hari ini kita juga ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu karena kasih Tuhan buat kita. Siapakah kita? Banyak hal yang kita pernah lakukan. Hal-hal yang tidak berkenan. Tapi kita bersyukur karena anugerah Tuhan besar buat kita. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan Onesimus. Kita tahu akhirnya Onesimus dipenjarakan. Dan Paulus berkata, sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Bahkan Tuhan, Rasul Paulus katakan, dia adalah buah hatiku. Wah, itu sangat dalam sekali. Itu hubungan yang dekat betul antara seorang Paulus bersama dengan Onesimus. Dia berkata kepada Filemon yang mungkin punya kekesalan, marah terhadap Onesimus, berkata, tolong terima dia, ampuni dia, terima dia apa adanya karena dia sekarang berguna bagiku dan bagimu. Dan juga dikatakan dia adalah buah hatiku. Saudara, firman Tuhan ini menunjukkan buat kita bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, bahwa Tuhan sanggup yang dahulunya merugikan,
Tuhan bisa ubahkan menjadi hidup yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan kasih-Nya buat kita. Dan Tuhan mau merancang kita, siapapun kita. Ketika Tuhan pilih kita, Tuhan selamatkan kita. Tuhan mau hidup kita berarti dan dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan itu terjadi bagi Onesimus. Pujian tadi mengatakan, coba baca Yesaya 42 ayat yang ketiga. Salah satu yang membawa mic, tolong bisa bacakan. Yesaya 42 ayat yang ketiga. Yesaya 42 ayat yang ketiga, tolong bacakan. Yesaya pasal 42 ayat 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Amin. Yesaya 42 ayat 3 ini merupakan ungkapan kasih daripada Tuhan kita. Dikatakan bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan itu janji Tuhan buat kita. Siapapun kita mungkin seperti bulu yang terkulai. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah memutuskan bulu yang sudah terkulai. Bahkan sumbu yang sudah pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Anugerah Tuhan besar buat kita. Dia ingin hidup kita diubahkan. Dia mau menjamah kita dan mengubah hidup kita. Dulunya yang tidak berarti menjadi berarti, berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa itu bulu yang terkulai? Saudara, bulu itu adalah sejenis tumbuhan seperti alang-alang. Yang tumbuh liar, yang sangat umum di sepanjang jalan di tanah Israel. Seorang dapat menemukan ribuan bahkan puluhan ribu alang-alang. Karena biasanya alang-alang tumbuh dengan subur, betul? Di setiap jalan. Dan bulu yang patah sangat lumrah untuk dibuang. Karena selain tidak berharga sama sekali, tapi sekaligus menjadi tidak berguna sama sekali. Itulah alang-alang. Tapi ternyata Tuhan berkata, walaupun kita tidak berguna, alang-alang yang seharusnya dibuang, dibakar, tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang sama kita. Dia tidak pernah yang sudah tidak berarti, yang tidak berguna, yang sudah patah dikatakan akan dihancurkan, diputuskannya. Karena memang Tuhan mengasihi kita. Yesus datang, dia mati karena dia mengasihi kita, amin. Dia mencurahkan darahnya, dia menderita buat kita karena dia begitu mengasihi kita. Supaya hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Dan itulah kasihnya. Dan inilah keadaan kita. Manusia sekarang menempatkan kepentingannya. Manusia sekarang kita tahu menempatkan kepentingannya menurut jabatan. Kalau sudah jabatannya hebat merasa, wah saya punya jabatan, betul? Mungkin di perusahaan kita punya jabatan yang hebat. Lalu kita berpikir, oh saya punya tabungan yang banyak. Lalu kita berkata, wah saya berharga nih, tabungan saya besar. Saudara, bukan hanya itu. Mungkin di belakang nama kita ada gelar yang panjang. Dari depan, di belakangnya ditambah 3 gelar. Wah, kita merasa wah hebat. Saya punya gelar, saya punya karir, saya punya prestasi. Saudara yang kasih Tuhan, namun di mata Tuhan ingat. Semua yang kita andalkan itu tidak berguna. Kalau kita tidak memiliki kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, di mata Tuhan semua manusia hanyalah bulu yang patah terkulai. Yang tidak berharga, tidak berguna. Tanpa kasih Tuhan, sia-sia hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, dan kita bersyukur kalau kita memiliki kasih Kristus. Karena siapapun pun, maka mungkin kita nggak punya gelar sedikit pun. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, Tuhan mengubah hidup kita. Yang tidak berarti menjadi berarti. Yang dulunya merugikan banyak orang. Saya tahu namanya pencuri pasti merugikan. Tapi Paulus berkata, tolong terima dia. Karena dia berguna bagiku dan bagimu. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah kisah yang luar biasa. Hidup yang merugikan. Karena kasih Tuhan menjadi hidup yang boleh menjadi berkat, menjadi berguna bagi banyak orang. Dan ternyata dalam kisah ini saudaraku, bagaimana Rasul Paulus sangat ditolong oleh kehadiran Onesimus.
Ketika Onesimus keluar dari penjara, dia menjadi kontak untuk menyampaikan pesan. Karena orang yang sudah masuk penjara, dia punya hubungan dekat dengan mungkin para sipir, sehingga komunikasi antara Paulus dengan para pendukungnya dan lain-lain. Sudah bisa baca nanti bagaimana ada komunikasi yang baik. Karena ternyata apa yang menjadi permintaan, kebutuhan Rasul Paulus, Onesimus lah yang menolong ketika Paulus ada dalam penjara. Saya percaya siapapun kita, sebejat apapun kita, sejahat apapun kita, tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa pakai kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang menjadi berkat buat kita hari ini, siapapun kita. Saudara jangan pernah merasa kecil di hadapan Tuhan. Mungkin kita merasa, oh saya nggak bisa punya, nggak bisa buat apa, oh saya latar belakang saya begini. Tapi saya mau katakan hari ini, oleh karena kasih Tuhan, hidup kita siap dipakai Tuhan menjadi berarti, menjadi berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin kita berkata, siapa sih saya, anak siapa sih, latar belakang saya bagaimana. Mungkin kita berkata, Tuhan siapa saya. Mungkin kita merasa nggak ragu dengan latar belakang kita. Tapi saya mengatakan hari ini, Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang sama kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa pakai kita menjadi orang-orang yang berhati, berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau pakai kita sehingga kita boleh mengabdikan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita nggak pusing dengan latar belakang kita. Kita nggak pusing siapa kita, tapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi kita, yang memilih kita, dan yang menyelamatkan kita. Dan itulah kasih Tuhan. Itu yang bisa kita lihat dari kehidupan Onesimus. Saudara, dalam ayat-ayat yang kita baca di sini, di tengah pelariannya, Onesimus bertemu dengan Paulus. Dan akhirnya dia mengenal Yesus. Saya tahu cara dan waktu Tuhan untuk membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Itu dalam rancangan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Tapi percayalah, kalau kita melihat bagaimana kisah Onesimus selanjutnya, Alkitab tidak pernah lagi mencatatnya, hanya tolong bacakan Kolose 4 ayat 9, di sana dicatat tentang Onesimus. Jadi cuma 2 data saja, di Filemon dan di Kolose 4 ayat 9. Tolong bacakan Kolose 4 ayat 9. Kolose 4 ayat yang ke-9. Kolose 4 ayat yang ke-9. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Lihat saudaraku, kalau kita melihat ayat ini, kita tahu bahwa jemaat di Kolose diberkati dengan kehadiran Onesimus. Betul? Betul? Dikatakan ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya ia menghibur, ayat 9 ya. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia. Lihat dicatat, Onesimus dulunya yang menjadi seorang yang merugikan, sebagai seorang yang latar belakang tidak baik, tapi dikatakan dia diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang yang setia. Amin. Amin. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bukan hanya itu, dikatakan ayat yang selanjutnya, seorang dari saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu, mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Artinya dia menjadi penyampai kabar, informasi. Itulah yang Tuhan pakai lewat Onesimus. Siapapun, saya yakin Tuhan punya pemahaman, pengetahuan buat kita, bahwa setiap kita paling tidak ada sesuatu yang bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin kita bukan latar belakang yang baik-baik, latar belakang kita. Tapi Tuhan tidak pernah pusing dengan hal itu. Di tangan Tuhan, saya percaya Tuhan bisa ubahkan kita yang tidak berarti menjadi berarti. Dan itulah kasih Tuhan buat hidup kita. Amin. Sedang kasih Tuhan memang hanya itu saja kisah yang bisa kita lihat dari kehidupan Onesimus. Tapi saudaraku, kalau kita melihat ternyata dalam beberapa buku tafsir menyatakan begini, pada tahun kira-kira 98 atau 117
Dikatakan seorang pemimpin gereja bernama Ignatius mencatat nama Onesimus dalam satu suratnya. Dan Ignatius mengatakan bahwa Onesimus adalah menjadi salah seorang bishop. Apa itu bishop? Pemimpin gereja. Dia pemimpin gereja di kota Efesus. Dan di akhir hidupnya dia harus ditangkap oleh tentara Roma. Dan dia mati menjadi martir. Ketika saya baca ayat ini, ketika saya baca kisah ini, sungguh luar biasa. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saya percaya bulu yang terkulai tidak akan pernah dipatahkan, diputuskan. Saya percaya Tuhan mengasihi kita, amin. Dia punya rancangan yang besar buat hidup kita. Kalau Tuhan bisa pakai seorang yang bernama Onesimus, seorang yang punya latar belakang yang tidak baik, tapi dia dipertemukan dengan Tuhan lewat Rasul Paulus. Dan Paulus begitu menerima dia, membimbing dia. Sehingga dia katakan dia adalah buah hatiku. Dia berguna bagiku dan bagimu. Dan itu yang memotivasi kehidupan Onesimus. Sehingga menyerahkan hidupnya dan berkata, Tuhan ini hidup saya. Sehingga Onesimus akhirnya menjadi seorang pemimpin gereja di kota Efesus. Dan dia rela mati. Menyerahkan hidupnya. Karena memberitakan Injil. Dia menjadi martir. Dan itulah akhir kisah seorang yang bernama Onesimus. Seorang yang merugikan. Seorang yang tidak berguna menjadi berguna di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan siapa diri kita. Mungkin kita berkata, Tuhan saya mau posisikan diri saya sebagai Onesimus. Kalau kita menempatkan diri kita menjadi Onesimus. Mari berkata, Tuhan ini hidup saya, ubah hidup saya. Tapi yang kedua, kalau mungkin kita tidak Onesimus, bisa gak kita memposisikan diri kita sebagai Pak Rasul Paulus? Yang mau menerima siapapun. Kita enggak menjadi penghakim-penghakim di dunia ini. Tapi kita mau menjadi orang-orang yang menyatakan kasih. Ada banyak Onesimus di sekitar kita. Mereka yang sepertinya merugikan kita. Sepertinya tidak berarti, tapi percaya. Kita mau perkenalkan mereka dengan kasih Yesus. Karena saya percaya Yesus bisa mengubahkan mereka. Amin. Mari kita posisikan juga seperti Filemon. Mungkin saudara pernah kesal dengan seseorang. Jengkel. Marah. Merasa dirugikan. Dan berkata, udah saya gak mau menolong orang itu lagi. Udah selesai. Saya sering kali dikecewakan. Saya sering kali ditipu. Saya sering lagi dirugikan. Tapi kalau Tuhan mau berkata, Filemon, terima dia. Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau belajar untuk mengampuni, membuka hati kita. Ketika ada orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Kadang-kadang orang berkata begini, enggak, saya enggak yakin dengan pertobatannya. Saudara, urusan pertobatan itu urusan Tuhan, betul? Betul? Tugas kita doakan dia, terima dia, bimbing dia. Dan saya percaya kasih Tuhan akan mengubah dia. Dan Tuhan mau kita jadikan hidup kita menjadi orang-orang yang memberi dampak paling tidak dengan orang-orang yang terdekat. Yang kadang-kadang membuat kita jengkel. Tapi Tuhan mau biarkan Tuhan memenuhi kita dengan kasih Tuhan. Supaya banyak orang kita mau persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Justru saya melihat ada banyak orang-orang yang dulunya bejat. Tapi hidupnya diubah menjadi berkat. Amin. Siapa Rasul Paulus? Bukan orang baik-baik. Betul? Tapi Tuhan bisa pertemukan dia langsung. Tuhan bertemu dia di Damsyik dan mengubah hidup Rasul Paulus. Dulunya seorang penganiaya jemaat. Tapi Tuhan ubahkan dia menjadi seorang rasul yang hebat. Banyak orang-orang di Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab yang dahulunya merugikan, yang dulunya tidak berarti, tidak berguna. Tapi kita bersyukur. Alkitab berkata bulu yang terkulai tidak pernah akan diputuskannya. Sumbu yang tidak sudah pudar. Mungkin kita sepertinya sudah pudar. Ingat, kasih Tuhan tidak pernah berhenti atas hidup kita. Dia tidak mau kita mati, nyala api kita mati, terang kita. Harus terus percaya. Semua yang sudah redup, Tuhan mau kita kembali menyala. Sehingga kita menjadi terang, menjadi dampak dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kuncinya adalah mari berikan hati kita, hidup kita. Dan berkata Tuhan ini hidup saya, ubah hidup saya.
Sehingga hidup kita boleh menjadi berarti di hadapan Tuhan. Dan itulah kasih Bapa. Kisah tentang anak yang terhilang, yang sudah meminta warisan dan meninggalkan orang tuanya dan menghabiskan hartanya. Tapi ketika dia kembali, bapaknya menyambut dia dengan kasih. Bahkan memberikan pesta yang hebat. Saudara, kalau dengan logika, tidak mungkin seorang yang pernah, ini belum meninggal loh, sudah minta warisan, sudah minta haknya, lalu pergi meninggalkan orang tuanya, menghabiskan semua warisan dan hartanya, dan kembali bukan bawa sesuatu yang baik, tapi justru kembali dengan situasi yang sangat buruk, sangat tidak baik. Tapi seorang Bapa yang setia, yaitu Bapa yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Dia Bapa yang tidak pernah menutup untuk menerima kita ketika kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Saya percaya anak ini berkata, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Ketika kita datang dengan kerendahan hati dan menyadari keterbatasan kita, kita menyadari kesalahan kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan bisa mengubah hidup kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berarti di mata Tuhan. Mari kita mau berkata, Tuhan, ini hidup saya Tuhan. Saya mau jadikan hidup saya berarti. Mengakhiri hidup kita, kita mau abdikan hidup kita sehingga sungguh-sungguh kehidupan kita, paling tidak 1-2 hal yang kecil besar, Tuhan mau kita berarti di mata Tuhan. Tuhan mau kita berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Memang saudaraku, kadang-kadang orang itu kadang-kadang menilai kita, latar belakangnya. Ada istilah orang Jawa, bibit, bobot, bebet, betul ya? Sehingga dicatat itu, wah ini bibitnya seperti apa, orang tuanya apa, wah ini orang tuanya begini-begini. Lalu mulai menghakimi, nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Amin. Saya senang sekali, keluarga Pak Michael ada satu yang sudah siap jadi hamba Tuhan. Kalau berpikir nggak mungkin, nggak ada urutannya hamba Tuhan. Betul ya Pak Michael ya? Tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Tuhan akan ubah generasi Pak Michael, selanjutnya Rere, dan selanjutnya menjadi orang-orang yang dahsyat di mata Tuhan. Amin. Saya yakin juga siapapun kita, saya yakin Tuhan bisa pakai setiap kita. Rumah tangga keluarga kita untuk dipakai berarti di mata Tuhan. Saya yakin sebagai orang tua, hal yang paling menyenangkan buat orang tua adalah ketika anak-anaknya tumbuh dewasa, mengenal Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu kerinduan kita semua. Bukan karirnya berhasil, sukses, tidak hanya itu juga kerinduan kita. Tapi yang lebih penting bagaimana anak-anak kita hidup takut akan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, sehingga menjadi berkat. Tidak harus jadi pendeta. Siapapun kita menjadi orang-orang di mana Tuhan tempatkan kita, tapi kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, dan menjadi berkat bagi nama Tuhan. Dan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dan itu bisa terjadi. Kiranya Tuhan mendorong kita untuk berkata, Tuhan, saya yakin apa yang terjadi bagi Onesimus juga bisa terjadi atas hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat, saya percaya kita memerlukan orang-orang seperti Paulus dan Filemon yang mau berbesar hati menerima kesalahan orang lain dan mengampuninya. Karena ada begitu banyak Onesimus di luar sana yang memerlukan kasih dan pengampunan agar mereka dapat melihat kasih Kristus nyata di dalam hidup mereka. Tuhan mau gereja ini menjadi berkat. Amin. Amin. Karena saya percaya yang merugikan, yang tidak berguna ketika mereka berjumpa dengan kasih Kristus akan diubahkan menjadi berarti dan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi pujian mengatakan, Engkaulah, gimana?
permata hatiku, permata hatiku, dunia tak dapat kanmu, kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Saudara, Tuhan mau siapkan kita. Tema kita di bulan ini, kita akan menjadi gereja yang siap berdampak, menjadi pribadi-pribadi yang siap berdampak, hidup semakin indah dan berarti bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang bisa membuat kita berarti menjadi indah hanya kasih Tuhan. Di depan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Dan inilah jaminan buat kita. Yesus yang sudah mati mengubah hidup kita. Yesus yang mati memulihkan hidup kita. Dan memperbaharui hidup kita. Jadi jangan merasa berkata, Tuhan saya enggak layak. Ingat, lewat kuasa Kristus, darah Kristus kita dilayakkan. Sehingga kita menjadi anak-anaknya. Kita yang sudah lari jauh dari Tuhan, kasih-Nya tetap menerima kita. Dan bahkan menyambut kita dengan sukacita. Ketika kita datang dengan sungguh-sungguh. Biarkan ini boleh menjadi kerinduan kita. Tuhan dipermuliakan. Mari kita mau berdoa. Mari kita nyanyikan pujian tadi. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Siara nama tasyik kira tatap. Siara nama tayasyik. Berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan. Ciptakan kostur kamarnya, sungguh terlalu indah bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib dosa kita karena hidupmu sangatlah berharga. Katakan buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang Tuhan takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Saudara, kita sadar bahwa kita terbatas, kita lemah, kita tidak sempurna. Ada banyak kita pernah mengalami kegagalan. Ada kalanya kita mengalami hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi percayalah kasih Tuhan tetap nyata buat kita. Tuhan sanggup memulihkan kita. Kuncinya ketika kita menyadari berkata, Tuhan ini kami Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Saya percaya Tuhan membuka hatinya untuk menerima kita dan mengubah hidup kita. Yang tidak berarti menjadi berarti. Karena kasih-Nya. Dia tidak izinkan kita seperti bulu yang hancur dan patah dan dibuang ke dalam api. Tapi Tuhan mau mengangkat kita kembali. Tuhan mau memulihkan kita kembali. Tuhan mau memperbarui kita kembali. Sehingga hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Menjadi berarti di hadapan Tuhan. Keluarga kita diangkat oleh Tuhan. Keluarga kita dimulihkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita akan menikmati persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Nyanyikan bulu yang. Saya minta hamba Tuhan yang akan melayani dalam zaman kudus maju ke depan. Sungguh lebih berharga yang terpuja takkan dipadamkannya.
kasih Tuhan. Menikmati persekutuan tubuh dan darah Tuhan, karena ini adalah menjadi jaminan buat kita. Percayalah, tubuh dan darah Tuhan jaminan yang memulihkan kita dan mengubah hidup kita, sehingga hidup kita berarti, berguna, menjadi indah dan semakin indah. Terus diperbaharui dari sehari ke sehari, semakin indah dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan, Kau kuduskan kami Tuhan, sehingga ketika kami menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang tercurah buat kami, sungguh kami diberkati, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami disembuhkan, kami diubahkan oleh Tuhan, kami diperbaharui oleh Tuhan. Ada janji dan jaminan buat kami untuk kami melangkah di bulan yang baru ini bersama dengan Tuhan, dan yakin Tuhan bersama dengan kami, menjadi meterai buat kami, melindungi, menjagai kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Urapi hamba-hambamu yang melayani, kiranya jemaat Tuhan yang mengikutinya Tuhan diberkati. Kami siap Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Malam pada waktu diserahkan, Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Lalu sesudah itu dia mengambil cawan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dan Tuhan berkata, setiap kali kita makan dari tubuh Tuhan yang digambarkan roti, dan minum dari darah Tuhan yang digambarkan anggur, kita mengingat kematian Tuhan sampai dia datang kembali. Tuhan memberikan perintah dan nasihat. Seberapa kali kita melakukannya, kita akan terus mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang besar, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah mengubah hidup kita, sehingga hidup kita berarti dan indah dan berkenan di hadapan-Nya. Terima dengan iman, kasih Tuhan yang semakin limpah dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Ya rana mata syikir nama ya nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya rana nama ya nama. Ya rana nama ya Yesus. Urana ya karana. Urana bakaraya nama Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Oh menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kini ku hidup menyenangkan, terlalu besar
Mari kita mau bangkit ini bersama-sama. Buat kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan seperti apa yang dikenapi firman Tuhan. Seberapa kali kita makan dari tubuh Tuhan, kita mengingat akan kasih Tuhan, bagaimana Tuhan tubuhnya terpecah-pecah buat kita karena Dia mengasihi kita. Dia mau kita yang tidak berarti menjadi berarti, kita yang tidak berguna menjadi berguna, sehingga hidup kita semakin indah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima dengan iman dan dengarkan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita mau makan bersama-sama di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengambil cawan yang berisi anggur. Kita angkat di atas kepala kita. Saat kita mengangkat ini, kita tahu firman berkata darah Yesus adalah darah yang memberikan kemenangan. Oleh darah anak domba iblis dikalahkan, dan darahnya menyucikan kita, menguduskan kita. Ini adalah materai buat kita, sehingga kita boleh kuat, kita aman dalam perlindungannya. Dan kita percaya darah Yesus adalah darah yang terus akan meneguhkan kita untuk terus hidup kita semakin diubahkan, semakin indah dan berarti bagi kemuliaan nama Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita mau minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar nama Yesus. Kita mau nyanyikan pujian sangat besar, Amazing Grace. Sangat besar yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala
pujian, ucapan syukur kita dan berkata, Tuhan terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar, untuk kasih-Mu yang besar, untuk kebaikan-Mu yang besar buat kami. Kami yang tidak berarti menjadi berarti, kami yang tidak berguna menjadi berguna, sehingga kami boleh mengabdikan hidup kami untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang memberkati setiap umat-Mu, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Lawatan kasih-Mu nyata buat kami. Kami diperbaharui, kami dipulihkan, kami dimotivasi. Dan kami mau berkata, di dalam Engkau kami berarti. Kami tidak mau putus asa, kami tidak mau menyesal dengan hidup kami, karena kami tahu kami diciptakan seturut gambar-Mu Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Siapapun, apapun latar belakang kami tahu Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan begitu peduli atas kami. Anak-anak muda Engkau yang percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang baik bagi hidupmu, angkat tanganmu dan terimalah anugerah dan berkat Tuhan. Tuhan merancangkan masa depan yang baik bagi hidupmu. Tuhan mempersiapkan masa depan yang indah bagi hidupmu. Yakinlah, terimalah dengan iman. Tuhan mengasihimu, Tuhan sangat mengasihimu. Ya raya nama ya nama ya sikaraya. Haleluya, haleluya. Saya percaya dari tempat ini akan bangkit orang-orang yang hebat, orang-orang muda yang hebat, orang-orang muda yang dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika Engkau memberikan hidupmu, seluruh hidupmu, Tuhan nyata bekerja atas hidupmu, merancang yang terbaik, masa depan yang gilang gemilang buat Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan, itu terjadi, itu terjadi. Pujilah Tuhan. Kami percaya setiap kami dilawat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami yang lemah kami dikuatkan, kami yang sakit kami disembuhkan. Kami tahu janji Tuhan berlaku buat setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, saya yakin dan percaya semua diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa dahsyat. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh menjadi berkat buat setiap jemaat yang hadir di gereja saat ini maupun jemaat yang mengikuti ibadah ini secara daring di rumah masing-masing. Saya yakin dan percaya kita akan menyatakan kasih Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup dan kesaksian kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kalau kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat luar biasa, tiba saatnya juga umat Tuhan di tempat ini diberikan kesempatan untuk boleh memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Mari, saya mengajak setiap kita siapkan persembahan yang sebentar kita berikan. Perlu diketahui persembahan minggu pertama ini akan diadakan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk alokasi ke bidang misi. Ya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima dan menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia anugerah-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami umat-Mu di tempat ini. Dan kami pun mau menyatakan kasih-Mu itu Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Sehingga hidup jemaat di tempat ini, hidup kami semua boleh menjadi dampak dan Engkau dimuliakan melalui kehidupan kami Bapa. Engkau ditinggikan dan banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapa, berkati gembala kami yang boleh menyampaikan firman. Tuhan beri kekuatan, kesehatan yang luar biasa buat Bapak Gembala. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kekuatan kesehatan yang sempurna Tuhan nyatakan, mujizat-Mu Tuhan berikan Tuhan.
Berkati Bapak Gembala dimanapun berada, apapun yang dilakukan dan dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan ditinggikan. Berkati juga Bu Gembala beserta kedua anaknya, keluarga Gembala kami, rumah tangganya, boleh menjadi berkat kesaksian bagi nama Engkau. Setiap hal yang saat ini dikerjakan melalui kehidupan rumah tangganya, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, umat-Mu sebentar akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang berkenan setiap persembahan yang boleh kami berikan. Berkati para pengelola keuangan gereja di tempat ini, berikan hikmat kemampuan yang daripada Engkau untuk boleh mengelola berkat yang Kau percayakan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap jemaat yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Ya. Bagi jemaat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, silakan Bapak Ibu di rumah bisa melakukan dan memberikan persembahan melalui scan QR code yang saat ini tertera di layar handphone, di layar televisi yang ada di rumah Bapak Ibu masing-masing, melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja maupun ShopeePay ataupun M-Banking. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 3799999456. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sidang jemaat berikan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Puji Tuhan. Ya. Berikut kami sampaikan beberapa kegiatan informasi dan hal-hal yang perlu jemaat ketahui di Gereja Kasih Karunia GKRI Berea. Ya, dari bendahara telah mengeluarkan laporan posisi keuangan per bulan Juli 2022 di grup WhatsApp Info GKRI Berea. Bagi setiap sidang jemaat silahkan bisa memeriksa kembali, melakukan cek kembali, cek ulang setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan di tempat ini. Jika ada kekeliruan dalam hal penyampaian penulisan jumlah nominal maupun kode persembahan, silakan segera menghubungi bendahara gereja di tempat ini. Bagi jemaat yang masih memerlukan nomor persembahan, silakan setelah ibadah selesai bisa memintanya ke bendahara di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk setiap persembahan-persembahan yang sidang jemaat berikan di tempat ini bagi hormat kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik itu melalui persepuluhan, persembahan-persembahan kolektan dan persembahan-persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Ya, kegiatan kita sepanjang satu pekan mendatang itu dimulai hari Selasa dan Jumat. Itu ada kegiatan mesbah doa pagi bersama Bapak Gembala di tempat ini melalui live Facebook dengan ID Benyamin Lumondo pukul 5 pagi hari Selasa dan Jumat, mesbah doa pagi. Kemudian hari Selasa itu juga kita akan mengadakan kegiatan doa yang disertai dengan puasa. Mari mengajak umat Tuhan di tempat ini untuk sama-sama berdoa disertai berpuasa. Kita akan berpuasa dan berdoa untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kita juga berdoa buat setiap para pemimpin bangsa, para pemimpin rohani kita di GKRI, mulai dari Dewan Apostolik, pimpinan Sinode, Korwila, hamba-hamba Tuhan GKRI se-Indonesia. Kita juga berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di GKRI Berea. Kemudian hari Jumat itu ada ibadah kerabat. Mari mengundang semua jemaat untuk sama-sama kita berakar, bertumbuh dan berbuah lebat melalui ibadah kerabat hari Jumat mulai pukul 7 malam. Ya, hari Jumat mengajak jemaat Tuhan sama-sama kita boleh mempelajari firman Tuhan. Kita ada tanya jawab, kesaksian dan lain halnya yang tentunya bisa memberkati kita satu dengan yang lainnya. Kemudian hari Sabtu ada ibadah kaum muda di tempat ini, Be Generation, dimulai pukul 6:30 malam. Ya, demikian kegiatan informasi sepanjang satu pekan mendatang. Perlu disampaikan juga, tolong dukung dan doakan rencana PPJ GKRI se-Indonesia yang tahun 2022 ini akan diadakan di Jakarta secara onsite, puji Tuhan, yang akan dilaksanakan bulan Oktober mendatang. Ya,
Terus dukung dan doakan setiap panitia, setiap hamba-hamba Tuhan, baik pembicara utama, pembicara dari sinode, semua hamba-hamba Tuhan GKRI se-Indonesia pada bulan Oktober mendatang akan berkumpul semuanya di Jakarta. Kemudian dukung juga dan doakan rencana Natal GKRI Berea yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2022. Bagi jemaat yang rindu mendukung kegiatan Natal, silakan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui amplop yang telah disediakan panitia di tempat ini yang ada di belakang. Silakan setelah ibadah selesai, jikalau Bapak Ibu memerlukan bisa meminta amplop tersebut. Ya, demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita Bapak Ibu berdiri bersama-sama untuk menyanyikan pujian. Kejayaan, hanyalah bagi Tuhan, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat, kejayaan, pengagungan hanya buat Engkau Tuhan. Untuk selama-lamanya Engkau-lah yang layak Tuhan untuk terima semua yang terbaik dari hidup kami. Siapakah kami Tuhan? Kami hanyalah sebagai bulu yang terkulai, yang tidak berarti, yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Tapi kami bersyukur kasih-Mu mengangkat kami, kasih-Mu mengubah kami, kasih-Mu memperbaharui kami, kasih-Mu melayakkan kami. Sehingga hari ini kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk persekutuan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan-Mu yang baru buat setiap kami. Memberkati semua yang melayani hari ini. Memberkati semua jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya semua kami dilawat oleh Tuhan. Dan kami menikmati setiap janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan juga yang tidak bisa hadir pun Kau melawat mereka. Terus kami ingat untuk
Orang tua kami Tuhan, kami berdoa, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kasih-Mu, anugerah-Mu tetap nyata. Tuhan, di dalam nama Yesus, mungkin hari ini mereka tidak bisa hadir. Tuhan, Kau lawat mereka Tuhan. Kuasa-Mu, kasih-Mu melawat mereka. Keluarga demi keluarga Tuhan Kau memberkati. Kami percaya seluruh keluarga besar Jemaat Berea dilawat oleh Tuhan dan menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih memberkati jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan, rumah tangga, kuliah, sekolah, aktivitas apapun juga. Biarkan Tuhan tetap ada dan menyertai kami. Sehingga dimanapun kami berada, nama Tuhan tetap ditinggikan, nama Tuhan tetap diagungkan. Sepanjang bulan Agustus ini Tuhan, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Engkau yang memimpin menyertai kami. Dan kami boleh melihat kasih-Mu nyata buat kami. Engkau memberikan kemenangan, Engkau memberikan janji buat kami bahwa Engkau terus bersama dengan kami. Dan janji-Mu ya dan amin buat kami. Tuhan, kami terus berdoa, menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan berserta dengan kami. Tuhan yang terus berjalan bersama dan di depan kami, memberikan terobosan demi terobosan, kemenangan demi kemenangan. Bahkan Tuhan memelihara kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Tuhan sediakan buat kami. Karena kami tahu Tuhan peduli atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi gereja-Mu di tempat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Rencana PPC kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Rencana Natal kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarkan Tuhan tetap ditinggikan dalam setiap rencana-rencana kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percayakan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Umat Tuhan, mari angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, domba kawanan gembala daripada Tuhan, pulanglah engkau dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus melimpah dari Bapa yang baik, Bapa yang setia, lewat Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal yang sudah mati dan bangkit, dan mencurahkan kasih dan berkatnya terus atas kita dari mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, lewat karya kasih dan persekutuan dari Roh-Nya yang kudus yang akan terus memberikan kasih, damai sejahtera dan sukacita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah sekolah dan kuliahmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah semua yang kau kerjakan, dan lewat hidupmu nama Tuhan dimuliakan. Kehidupan rohanimu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dan rekan-rekan kami yang masuk dalam kuliah baru pun Tuhan berkati. Di tempat yang baru Tuhan berkati. Biarkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang dahsyat di mata Tuhan. Anak-anak yang luar biasa di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan sungguh kami mengucap syukur. Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Komisi pria kita akan latihan.